Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 203. Dia melangkah pelan, seakan takut mengusik ketenangan yang tengah menyelimuti kamar itu. Cahaya lampu tidur temaram, menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Di atas ranjang, Azarin masih terlelap, wajahnya damai meski ada jejak lelah dan kesedihan yang belum sepenuhnya hilang. Pelan, Din naik ke ranjang, tubuhnya beringsut mendekat. Lengan kekarnya melingkari perut Azarin, jemarinya yang hangat mengusap lembut, seakan menyalurkan ketenangan yang baru saja dia dapatkan dari ibunya. Wajahnya menempel di rambut Azarin, menghirup aroma lembut yang selalu membuatnya merasa pulang. Namun, gerakan kecil itu justru membuat Azarin menggeliat pelan. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka, menatap Din dengan sorot mata lelah yang masih menyimpan sisa kesedihan. "Maaf, aku membangunkanmu," bisik Din penuh rasa bersalah. Azarin tidak menjawab. Dia hanya menatap suaminya dalam-dalam, sebelum tubuhnya bergeser, semakin menempel pada Din. Kepalanya mendarat di dada bidang itu, telinganya mencari ritme detak jantung yang selalu membuatnya merasa aman. "Pengen dipeluk, Mas." Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Din tersenyum kecil, namun matanya menyiratkan haru yang dalam. Tanpa ragu, dia mempererat pelukannya, membiarkan Azarin tenggelam dalam kehangatan dekapannya. Tangannya terangkat, mengusap. 30. Lembut punggung sang istri, memberikan sentuhan yang menenangkan. "Jangan pergi kalau aku belum tidur," bisik Azarin lagi, suaranya semakin lirih. Din mengecup puncak kepala Azarin, jemarinya masih setia membelai punggungnya dengan penuh kasih. "Iya, sayangku. Aku tidak akan pergi," balasnya pelan, nyaris seperti janji suci yang terpatri dalam hati. Waktu terus berputar, suara dengkuran halus terdengar, menandakan Azarin telah terlelap dalam kehangatan pelukan Din. Di sisinya, Din masih terjaga, menikmati detik-detik terakhir sebelum akhirnya kesadaran membawanya ke alam mimpi. Namun, tepat saat matanya hendak benar-benar terpejam, suara nyaring ponselnya di atas nakas memecah keheningan. Dengan gerakan refleks, Din langsung bangkit, menoleh ke arah istrinya. Azarin tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun, napasnya masih teratur. Dengan hati-hati, Din meraih ponselnya dan melihat nama Vera di layar. Kerutan samar muncul di dahinya. Apa yang terjadi sampai Vera harus menelepon di jam segini? Tanpa menunggu lebih lama, dia bangkit dari ranjang, berjalan ke arah balkon dengan langkah senyap. Sebelum keluar, matanya kembali melirik ke arah Azarin. Setelah memastikan istrinya masih tertidur lelap, dia menggeser tombol hijau pada layar. "Ya, assalamualaikum. Ada apa, Ver?" Suaranya rendah, tetapi penuh ketegasan. Di seberang, Vera langsung membalas salam dengan nada yang terdengar tegang. Din mendengarkan dengan saksama, namun semakin lama, ekspresinya berubah. Rahangnya mengeras, napasnya mulai berat. "Kamu serius?" Suaranya terdengar lebih dingin. "Serius, Pak. Saran saya, Bapak cepat ke sini," ujar Vera, suaranya mendesak. Din mengangguk, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. Hatinya mulai gelisah. "Ya, saya ke sana sekarang." Sambungan telepon terputus, meninggalkan Din dalam kebisuan yang penuh ketegangan. Dia menghembuskan napas berat, lalu kembali masuk ke dalam kamar. Kali ini, gerakannya lebih cepat, tetapi tetap tenang, agar tidak membangunkan Azarin. Setelah mengenakan pakaian rapi dan menyambar jaket, Din melangkah ke sisi ranjang. Wajah istrinya masih terlihat lelah, jejak kesedihan dari kejadian hari ini belum sepenuhnya hilang. Tanpa berpikir panjang, Din menunduk, mengecup kening Azarin dengan penuh kelembutan.
Tidurlah yang nyenyak, sayang. Aku akan kembali, bisiknya pelan. Lalu, tanpa menunggu lebih lama, dia bergegas keluar dari kamar. Tujuannya pun, menemui ibunya sebelum pergi. Di ruang tengah, Bu Mahira masih terjaga, mungkin tengah mendirikan salat malam. Saat melihat Din keluar dengan wajah serius, nalurinya langsung menangkap sesuatu. "Ada apa, Nak?" tanyanya, nada suaranya mengandung kekhawatiran. Din menghela napas, berusaha tidak menunjukkan kegelisahannya. "Aku harus ke rumah sakit sekarang, Bu. Ada sesuatu yang terjadi. Tolong jaga Azarin untukku." Bu Mahira menatap putranya dengan sorot mata penuh pemahaman, lalu mengangguk. "Hati-hati di jalan, Nak. Jika ada apa-apa, segera kabari ibu." Din membalas anggukan itu, lalu melangkah keluar dengan langkah cepat. 31. Hanya butuh 20 menit bagi Din untuk sampai di rumah sakit, namun sepanjang perjalanan, kepalanya penuh dengan kemungkinan buruk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, apalagi saat kakinya melangkah tergesa-gesa menuju ruang rawat Bu Herlina. Begitu sampai di depan ruangan, Vera sudah berdiri di sana, wajahnya tampak cemas, kedua tangannya saling meremas seakan menahan kecemasan yang begitu besar. "Apa yang terjadi, Ver?" Suara Din terdengar dalam, penuh kegelisahan. Vera menggeleng cepat. "Saya tidak tahu, Pak," ujarnya terbata. Mendadak Bu Herlina drop hingga tak sadarkan diri. "Sebelumnya beliau baik-baik saja, masih mengobrol dengan saya, masih membahas soal Bu Aza dan Bu Alea. Tapi setelah beliau tertidur, saya memutuskan untuk ke ruang rawat Mbak Elsa. Ternyata kondisinya sudah sadar, dia juga sedang menangis dalam pelukan kakaknya." Din mengerutkan keningnya. "Elsa sudah sadar?" Vera mengangguk. "Ya, Pak. Saya sempat mengambil gambar." Dia buru-buru membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto pada Din. Din memandangi layar ponsel itu. Dalam foto, Elsa terlihat menangis, wajahnya begitu lelah, sementara Jenderal memeluknya dengan erat. Ada kesedihan di sana, tetapi Din tidak bisa membaca lebih jauh. "Saya berencana menghubungi Bapak setelah kembali ke kamar Bu Herlina. Tapi, begitu saya masuk lagi, Bu Herlina sudah kejang-kejang. Napasnya tidak teratur, Pak." Suara Vera mulai bergetar, matanya sedikit berkaca-kaca mengingat kejadian itu. Din mendadak mengusap wajahnya dengan kasar. "Astagfirullah," gumamnya, frustrasi. Pikirannya berputar cepat. Dia memang meminta Vera menyelidiki Elsa, mencari titik kelemahan keluarga Jenderal agar bisa menekan mereka dan membebaskan Alea. Tapi sekarang, keadaan malah berbalik. Ibu mertuanya yang justru tumbareng. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menatap pintu ruang rawat yang tertutup rapat, hatinya mencelos. Bagaimana jika ini yang terakhir? Bagaimana jika Azarin harus kehilangan ibunya? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Belum lagi, bagaimana reaksi Azarin jika mengetahui kondisi ibunya kembali memburuk. Din mengembuskan napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya yang bergejolak. "Sekarang bagaimana kondisinya?" tanyanya lirih. "Dokter masih di dalam, Pak." "Saya belum dapat kabar apapun," Vera menjawab dengan suara rendah. Din mengepalkan tangannya. "Entah mengapa saya rasa ada yang tidak beres. Kata dokter tadi siang, kondisi Umi baik saja, bahkan perlahan mulai pulih, asal tetap menjaga pikirannya saja, jangan sampai stres." "Tapi, mengapa bisa gak ada angin gak ada hujan Umi drop?" gumam Din bingung. Vera memilih diam, kondisinya masih syok. Terlebih dia yang mendapatkan amanan menjaga ibu mertua atasannya. "Saya harus periksa CCTV."
ujar Din. Tanpa menunggu balasan Vera, dia melangkah lebih cepat menuju pos keamanan. Din melangkah cepat ke pos keamanan, napasnya masih tersengal setelah bergegas dari ruang rawat. Pikirannya berputar cepat, mencoba menghubungkan kejadian yang menimpa Bu Herlina dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. 32. Saya perlu melihat rekaman CCTV gedung Anggrek VVIP 1, ucap Din tegas kepada petugas keamanan. Salah satu petugas menatapnya curiga. Ada masalah, Pak? Apa yang terjadi? Din menarik napas dalam, berusaha menekan urgensinya. Ponselku terjatuh di lorong anggrek. Saya butuh rekaman CCTV untuk memastikan lokasinya. Petugas keamanan tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan mulai mengakses rekaman CCTV. Layar televisi berukuran besar di ruangan itu menampilkan cuplikan-cuplikan dari berbagai sudut lorong rumah sakit. Din duduk di depan layar, matanya fokus, menelusuri setiap detik rekaman. Satu persatu momen terputar, hingga akhirnya, sesuai dengan waktu yang disebutkan Vera, sesuatu menarik perhatiannya. Keningnya berkerut. Stop. Petugas segera menghentikan video. Besarkan layarnya, perintah Din, suaranya tegang. Tampilan layar membesar, memperlihatkan seorang wanita yang memakai masker dan berseragam staf rumah sakit memasuki kamar Bu Herlina. Langkahnya tenang, teratur, tetapi ada sesuatu yang membuat Din merasa aneh. Sepertinya saya mengenal caranya berjalan. Namun, wajahnya tertutup masker, membuat Din sulit untuk mengenali. Di mana tepatnya ponsel Bapak jatuh? Tanya salah satu petugas keamanan, mengalihkan perhatian. Din tak menjawab. Matanya tetap terpaku pada layar. Wanita itu masuk, beberapa menit berlalu, lalu dia keluar. Tidak ada yang mencolok, kecuali satu hal tak berselang lama setelahnya. Vera datang, dan tak lama kemudian dokter-dokter bergegas masuk ke ruangan Bu Herlina. Din mengepalkan tangan. Ini bukan kebetulan. Wanita itu pasti melakukan sesuatu, namun, siapa dia? Apa yang sudah dia lakukan di dalam sana? Jantung Din berdetak kencang. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Setelah melihat hasil CCTV, meski dia tak diizinkan meminta salinan, tetapi sudah cukup tergambar di benaknya. Dia pun memilih meninggalkan pos keamanan. Langkah Din melambat. Sepanjang koridor rumah sakit, pikirannya masih berkecamuk, mencoba menghubungkan kepingan-kepingan misteri yang baru saja dia temukan. Wanita di rekaman CCTV itu masih menjadi teka-teki. Dia merasa mengenal gerak-geriknya, tetapi tetap tak bisa mengingat siapa. Namun, tepat ketika hendak berbelok ke lorong anggrek, telinganya menangkap percakapan di bagian administrasi. Kamu mau ke poli kandungan? Tolong dong bawakan rekam medik pasien ini. Aku gak ngerti kenapa rekam mediknya bisa masuk ke sini. Din tetap melangkah pelan. Hanya berjarak beberapa meter dari suara itu, dia masih bisa mendengar. Punya siapa? Punya Nyonya Elsa. Jantung Din berdegup keras. Elsa. Langkahnya pun terhenti seketika. Dia semakin menajamkan. 33. Pendengarannya. Kalian tahu gak, kasus yang menimpa Nyonya Elsa di toilet? Wanita yang menabraknya sudah masuk penjara. Astagfirullahalazim, sahut suara lain. Aku dengar-dengar, wanita itu mantan iparnya. Baru diceraikan 2 hari yang lalu. Antara penasaran dan emosi yang merasa Din memilih menetap di lorong rumah sakit. Lalu, suara lain kembali terdengar. Lagi pula, itu gak murni kecelakaan. Dokter Farah sudah memeriksa. Katanya janinnya terdapa.
Pernyataan itu terpotong oleh suara bentakan tegas. Bubar, bubar. Kalau kita ketahuan kepala rumah sakit, kita semua kena imbasnya. Rahasia pasien, simpan buat dirimu sendiri. Kalian sudah disumpah, kan? Suasana hening sejenak. Semua orang yang tadi bergosip tampak menunduk, tak berani melanjutkan. Sementara itu, Din masih berdiri di tempatnya, dadanya naik turun lebih cepat. Dia penasaran apa yang terjadi sebenarnya, mengapa harus Alea yang dipenjara jika memang Elsa tidak keguguran karena tabrakan tak sengaja. Din yang tak tahan dengan rasa penasaran, akhirnya dia memilih mendekat para tim medis. Dia harus bisa mendapatkan informasi mengenai Elsa.